Kamu pernah nggak sih dengar kata-kata, berikan saya 5 orang teman terdekatmu, beritahu saya 5 orang terdekatmu, maka saya akan bisa meramal masa depanmu atau saya akan bisa meramal kondisi keuanganmu. Kalau menurut saya, ada lagi sebetulnya. Tanpa saya harus tahu siapa 5 orang teman, siapa 5 orang circle seseorang, saya bisa tahu ini orang kedepannya akan jadi gimana. Saya bisa tahu. Gimana caranya saya bisa tahu? Dari kata-kata yang dia pakai, dari kata-kata yang dia ucapkan, dari cara dia berpikir ketika dia diberikan sebuah offering. Contoh, ini contoh real case, ini contoh kasus yang nyata, yang beneran. Dan saya benar-benar tahu, dan saya bisa menebak keuangannya, saya bisa menebak kondisinya dengan akurasi 99%. Oke? Nanti kamu bisa analisa sendiri. Kamu juga bisa cek apakah dirimu termasuk yang mana. Jadi gini, kondisinya gini, saya ikutan sebuah komunitas. Oke, saya ikutan sebuah komunitas yang isinya pengusaha semua. Eksklusif, sangat eksklusif. Yang bisa masuk hanya pengusaha. Dan di komunitas itu membernya udah banyak banget. Ada 300.000 member, business owner semua seluruh dunia. Ada di lebih dari 70 negara. Saya nggak perlu sebutkan komunitasnya. Di Indonesia sendiri membernya udah lebih dari 1.000 orang, semuanya pengusaha. Nah, privilege-nya apa? Masuk di komunitas tersebut. Kalau kita masuk di komunitas tersebut, pertama, semua membernya itu adalah pengusaha dan kita bisa kontak mereka semua, database-nya lengkap. Dan kalau kita kontak mereka dan kita bilang kita adalah member dari komunitas yang sama tersebut, maka at least WA-nya pasti dibales, ngajak ketemu pasti mau, 99% dia pasti iya. Bayangin, kita bisa unlock sebuah akses untuk ketemu dengan ribuan pengusaha di Indonesia. Bahkan bisa ketemu dengan lebih dari 300.000 pengusaha di seluruh dunia. Bayangin misalnya saya ke Singapura. Saya mau ketemu dengan pengusaha properti Singapura. Saya tinggal kontak orangnya, saya bilang saya member dari komunitas tersebut. 99% kalau waktunya pas, dia pasti mau ketemu. Itu asik banget. Tapi, ada tapinya nih. Mau masuk nggak gampang. Harus direfer oleh orang dalam. Jadi hanya bisa gabung dengan cara diajak oleh member. Nggak bisa ujuk-ujuk datang, saya mau join, nggak bisa. Harus diajak sama orang dalam. Dan harganya tidak murah. Nah, berapa harganya? Lebih dari 13 juta per tahun. Harga yang sangat lumayan bagi kebanyakan orang Indonesia. Bahkan bagi pengusaha pun, uang tersebut, harga tersebut tidak bisa dibilang murah untuk bergabung dalam sebuah komunitas. Karena yang gratisan juga banyak, seperti itu. Nah, tapi yang ini sangat eksklusif. Nah, suatu hari, saya lagi ngobrol sama teman saya, pengusaha. Dia juga pengusaha, dia juga punya bisnisnya pun oke, dan saya rasa, oh ini orang oke nih, untuk gabung kayaknya cocok, layak lah. Dia udah layak untuk bergabung dalam komunitas yang eksklusif ini. Saya tawarin, bro, lu mau nggak gabung di komunitas ini? Sekali lagi saya nggak sebut namanya, saya ajak, mau nggak lu gabung di komunitas ini? Dia nanya, oke, kalau mau gabung syaratnya apa? Saya bilang, syaratnya harus pengusaha. Yang mana kamu pengusaha. Kedua, bisnisnya harus growing. Nggak bisa yang namanya bisnis masih masih merangkak, bisnisnya masih masih awal-awal pemula, nggak bisa. Harus yang bener-bener entrepreneur yang udah growing dan ingin bisnisnya terus bertumbuh. Yang kedua, yang ketiga, bisnisnya harus sudah jalan minimal 3 tahun. Dan saya bilang, yang mana kamu udah memenuhi syarat. Dan kalau mau gabung harus diajak sama ordal, sama orang dalam, sama member. Saya ajak kamu, artinya kamu udah bisa nih, udah eligible lah, udah layak untuk bisa bergabung. Nah, terus dia nanya, ada fee-nya nggak? Ada joining fee-nya nggak? Ada biaya membership-nya nggak? Saya bilang ada. Untuk gabung membership-nya 13 juta setahun. Dan dia langsung bilang, wah mahal banget, nggak deh. Jadi dia yang pengusaha pun mengatakan, oh nggak deh. Oke,
Ya udah, nggak apa-apa. Karena dia langsung bilang enggak, ya udah, saya nggak masalah. Saya respect dengan keputusannya. Oke. Lalu kemudian saya ketemu nih dengan orang kedua. Berapa hari kemudian saya ketemu dengan teman saya yang lain, pengusaha juga. Sama juga, bisnisnya growing, dan dia juga ingin terus grow bisnisnya. Lalu kemudian bisnisnya udah jalan 3 tahun. Lalu kemudian saya juga ajak teman saya ini untuk bergabung di komunitas yang sama. Saya tawarin, bro, lu mau nggak gabung di satu komunitas ini eksklusif, hanya pengusaha yang boleh masuk, dan kalau lu masuk, lu bisa mengontak semua member, 300.000 lebih member di lebih dari 70 negara, dimanapun. Saya bilang, misalnya lu ke Brazil, lu kontak member yang ada di Brazil, 99% kalau waktunya cocok, mereka pasti mau ketemu. Nah, dia nanya, ada fee-nya nggak? Ada membership fee-nya nggak? Saya bilang ada, 13 juta per tahun, saya bilang seperti itu. Komentarnya, wah gila, mahal juga. Emang benefitnya apa? Nah, ini yang saya bilang bedanya antara pengusaha yang mentalnya growing dengan yang mentalnya nggak growing. Orang yang kaya beneran, yang mentalnya growing, yang mentalnya mental orang kaya, punya mindset yang terus bertumbuh, yang real, dia akan tanya, kenapa harganya segitu? Emang benefitnya apa? Jadi orang kaya itu selalu berpikir returnnya apa. Nggak ada satu harga yang terlalu murah, terlalu mahal. Misalnya saya tawarin gini, lu mau beli barang nggak harganya 100 juta? Wah, 100 juta? Emang yang lu jual apa? Nah, kalau orang miskin, dia akan bilang, hah, 100 juta? Mahal banget? Nggak deh. Padahal kalau misalnya saya bilang gini, 100 juta itu rumah dengan luas tanah 300 meter persegi. Luas bangunan 500 meter persegi, harga 100 juta rupiah. Wah gila, murah banget. Tapi orang yang mentalnya miskin, dia akan langsung ngejudge 100 juta, mahal banget, saya nggak punya duitnya. Teman saya yang kedua, dia nanya, hah 13 juta untuk gabung dalam sebuah komunitas, emang benefitnya apa? Dia tanya benefitnya, saya bilang, ini anggap aja investasi untuk lu bisa unlock akses, buka akses ke lebih dari 300.000 business owners di seluruh dunia. Kalau misalnya lu nggak gabung dalam sebuah komunitas, saya bilang, kalau nggak gabung dalam sebuah komunitas, mau ketemu satu aja susah. Apalagi kalau misalnya jalurnya jalur normal, harus lewat resepsionisnya dulu, nanti diarahkan ke manajernya, diarahkan ke sekretarisnya. Itu udah lama banget tuh. Udah lama banget. Tapi kalau misalnya gabung dalam komunitas yang eksklusif ini, saya bilang, lu beli jalan pintas ke ratusan ribu pengusaha di seluruh dunia, yang manapun yang lu butuh, yang lu mau ketemu, lu tinggal chat, lu tinggal email, 99% mereka mau ketemu. Kalaupun nggak ketemu langsung karena tempatnya jauh, bisa Zoom, bisa ketemu online anytime. Asik apa asik banget, saya bilang kayak gitu. Dia langsung ngitung, oke, ini murah banget. Kalau itu yang didapatkan 13 juta setahun, terlalu murah. Dia bilang kayak gitu. Nah, inilah bedanya mindset. Sekali lagi, ini bedanya mindset dan cara berpikir orang kaya, orang miskin. Mindset orang kaya yang terus bertumbuh dan mindset orang miskin yang penuh dengan keterbatasan, ini bedanya. Lalu kemudian mungkin kamu berpikir gini, tapi kan saya nggak punya duit 13 juta. Kalau misalnya saya mau gabung, gimana caranya? Kalau misalnya sedemikian merasa pentingnya, biasanya jalan ada aja. Biasanya akan ada jalan untuk bisa melakukan. Misalnya, bisa pinjam duit. Boleh nggak pinjam duit? Ya boleh-boleh aja, terserah. Satu, bisa pinjam duit. Kedua, bisa cari sponsor, cari investor misalnya. Ada banyak banget cara yang bisa dilakukan. Yang penting kalau misalnya merasa, oh ini ada manfaatnya. Contoh, lupakan komunitas yang tadi. Contoh, saya bilang, mau nggak 100 juta? Orang yang mentalnya miskin dan penuh dengan keterbatasan akan bilang, saya nggak punya 100 juta, mahal banget. Padahal belum tahu barangnya apa. Tapi ketika saya bilang barangnya adalah, oh ini adalah jam tangan Philip Patek, harganya 1 miliar. Ini harganya dijual, ini saya mau jual ke kamu 100 juta.
Wah, murah banget. Langsung dia mikir, cari calon pembeli. Pak, dia langsung cari calon pembeli. Pak, mau nggak? Nih ada Patek Philippe yang harganya aslinya 1 miliar, saya mau jual ke Bapak 500 juta. Akhirnya si Bapak bilang apa? Oh, murah banget, saya mau. Ya udah, akhirnya si orang ini beli ke saya 100 juta, langsung di flip dijual 500 juta. Dia langsung cuan 400 juta. Jadi kalau mindsetnya adalah mindset orang kaya, ada jalannya. Tiba-tiba idenya muncul. Kenapa? Karena mindsetnya orang kaya, itulah yang namanya mentalitas orang kaya. Kalau mentalitasnya penuh keterbatasan, susah kita mau maju. Tapi kalau mentalitasnya adalah orang kaya yang terus bertumbuh, terus mencari cara, terus jadi kreatif, tiba-tiba jalan ada banyak sekali. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Oh ya, kalau kamu mau tahu komunitasnya apa, silakan DM saya di Instagram. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.